di bulan ini temanya adalah reconciliation ya, walking in reconciliation. Kok sulit banget toh ya, berjalan dalam rekonsiliasi gitu aja deh. Kan jemaat sudah kenal saya kagak bisa berbahasa Inggris. Sebelum lebih jauh saya mau tanya nih sama Bapak Ibu yang di dekat saya aja, Ci Dewi. Apa bedanya mengampuni sama rekonsiliasi? Apa Ci? Nanti saya ke kamu loh Vera. Apa bedanya? Maureen, apa bedanya mengampuni sama rekonsiliasi? Rekonsiliasi kedua belah pihak. Vera? Mengampuni itu melupakan. Kita punya otak ya, secara medis tidak bisa melupakan. Tapi mengampuni itu tandanya kalau kita ketemu lagi, kita sudah tidak sakit hati lagi. Tapi kalau secara medis otak tidak bisa lupa, tapi kita sudah tidak sakit, rilis gitu ya. Jadi Bapak Ibu paham dulu ya, supaya kita belajar sama-sama. Pada waktu mau nyiapin khotbah ini juga, saya juga gini, kok sepanjang 3 bulan ini ya, khotbahnya itu sulit banget. Bukan sulit khotbahnya, sulit prakteknya 3 bulan ini ya. Dimana yang pertama akan adalah pemulihan, kedua mengampuni, ketiga rekonsiliasi. Oke lanjut aja kepada ayatnya. Next kan, dalam 2 Korintus 5 ayat 18 kita belajar dari awal inisiatif untuk rekonsiliasi itu selalu datangnya dari Tuhan duluan. Nah kita baca, dan semuanya ini dari Allah ya, terbukti ya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Mendamaikan di sini bahasa aslinya kata lasso, yang artinya return to favor with, kembali disayangi gitu ya. Dan yang telah sama-sama Bapak Ibu yang setelah ini, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi gini, awal mulanya rekonsiliasi itu adalah idenya Tuhan, inisiatifnya Tuhan. Tapi kemudian setelah kita dilakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, Tuhan itu kemudian mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada setiap kita. Sebab Allah sama-sama mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau saya bilang mau mengampuni Jos, tapi di dalam otak saya pikirannya ada list, Jos itu berbuat ini 1, berbuat 2, berbuat 3, maka niscaya saya tidak akan pernah bisa ngampunin apalagi rekonsiliasi Jos. Karena dalam otak saya ada list-list kesalahannya Jos. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nah dikatakan logisoma yang artinya tidak ditanggungkan, tidak menyimpan lagi. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Next kan ya, kita belajar. Kalau bahasa aslinya kata dasarnya konsil yang artinya mendamaikan atau konsolidasi, dijadikan satu kembali. Ya, Tuhan yang selalu mengawali inisiatif untuk rekonsiliasi. Ia datang ke bumi yang memulihkan hubungannya dengan manusia, memulihkan manusia kembali pada purpose dan potensinya. Oke ya, pelan-pelan kita masuk. Nah, kali ini saya juga pakai drama juga. Bukan drama pakai seperti kayak ada, kayak biasanya minta tolong orang maju, tapi dramanya drama tokoh-tokoh. Kalau bulan lalu saya pakai tokoh Hana. Sekarang saya pakai tokoh yang langsung rekonsiliasi. Oke ya. Dan apa hasil dari rekonsiliasi nanti kita lihat. Next kan lagi kita akan belajar. Yang pertama adalah inisiatif Yesus kepada Petrus. Yang pertama ini saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar gak apa-apalah dapat cerita double. Tapi yang belum pernah mendengar, yuk kita belajar bersama-sama. Kita tahu ceritanya pada malam terakhir sebelum Yesus disalib, Tuhan bilang sama Petrus, Petrus kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Petrus nih dengan bangganya bilang, kagak mungkin nih gue ya, kagak akan mungkin menyangkal kamu. Itu di malam perjamuan. Kemudian Yesus berdoa semalam-malaman di bukit, terus kemudian subuhnya datanglah prajurit menangkap Yesus, kemudian dibawalah ke rumah imam besar Kayafas. Seorang hamba, seorang mbak datang kepada Petrus, kamu kan salah satu dari mereka. Bukan,
Yang kedua ngomong juga, mbak yang sama. Dan yang ketiga orang yang berbeda, kamu kan salah satu dari mereka. Firman Tuhan berkata, Petrus mengutuk dan bersumpah. Kalau tadi swear kagak mungkin menyangkal, sekarang swear gue kagak kenal yang kamu sebut itu. Nah kita lihat ya, setelah dia menyangkal 3 kali dia marah-marah, kukuruyuk gitu ya, 2 kali berbunyi. Nah saya jelaskan lagi, saya ulang. Di saat itulah Yesus berpaling menatap Petrus, satu-satunya ayat. Kalau kita belajar STT ada sinopsis itu. Tapi satu-satunya ayat yang menjelaskan Yesus berpaling di ayat ini aja. Saya pernah peragakan bukan? Kalau sinetron Indonesia dihianati, disakiti, pasti berpalingnya memandang dengan mata apa? Jeng-jeng. Coba gimana Jos sinetronnya? Oh kalau itu mah horor Jos. Matanya mendelik seperti itu. Dan penuh sinis, penuh tatapan kebencian. Mulutnya ya ngeri banget. Tapi firman Tuhan berkata, sama-sama baca. Lalu berpalinglah Tuhan menatap Petrus, memandang Petrus. Bayangkan saat itu, di mana Petrus lagi swear gue kagak kenal sama orang yang lu sebut-sebut itu. Tiba-tiba saat itu pula kukuruyuk, Yesus memandang dengan pandangan yang penuh kasih. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Yuk baca sama-sama. Lalu ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu adalah perjumpaan terakhir Petrus dengan Yesus. Kemudian Yesus mati, kemudian Yesus bangkit. Jadi bisa bayangkan selama ini kalau kita tahu ceritanya Petrus itu adalah ya seperti Pak Roni lah. Ngomong dulu baru mikir, orang kuning. Banyak kisah-kisah contoh-contoh. Pada waktu Yesus berjalan di atas air, kalau itu engkau guru biarkan aku berjalan. Begitu dia melangkah kena angin baru sadar. Terus kemudian pada waktu prajurit nangkap Yesus dia yang keluarin sambitnya dulu. Gitu kan. Pokoknya dia tuh bertindak dulu, ngomong dulu, baru mikir. Itulah Petrus kita lihat. Tapi kali ini dia dipenuhi rasa sesal. Perjumpaan terakhir, Yesus memandang dia dengan penuh kasih dan dia dipenuhi rasa sesal. Tapi dia enggak tahu how to-nya. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Next kan kita melihat. Nah, sekarang Yesus bangkit. Kemudian dia menampakkan diri kepada beberapa orang muridnya. Satu kejadian, Petrus bilang gini sama teman-temannya, ya guru kita yang kita harapkan jadi Mesias, ternyata mati. Yuk kita nangkep ikan lagi, sepanjang semalam-malaman mereka nangkep ikan. Kalau orang nangkep ikan itu pastinya malam, bukan siang hari. Semalam-malaman mereka nangkep ikan, gak dapet apa-apa, pergilah balik ke pantai, saya bayangkan, gak dapet apa-apa, dia di pantai sama teman-temannya. Siang hari bolong, Yesus datang. Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Terus enggak ada, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Jadi mereka melaut lagi nih di siang bolong. Dan apakah yang dikatakan setelah mereka melaut banyak banget ikannya sampai enggak bisa ditarik lagi jalannya saking penuhnya. Ini dia, pada waktu sadar gitu si Yohanes bisik, oh itu guru, itu Tuhan. Mungkin saya bayangkan Petrus ini kayak Jos kali ya. Dia enggak pakai baju, semua murid kan cowok semua, kagak pakai baju gitu ya. Nah kalau orang Jawa bilang Petrus itu ngejup. Nah ini Bu Evelyn kan orang Tegal, ngejup itu gini, jlup lompat. Pada waktu Yohanes kasih tahu itu guru, dia itu langsung bertindak dulu, pakai baju, dia ngejup, dia berenang Bapak Ibu. Nah di sini dikatakan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau berenang. Padahal murid-murid yang lain itu jaraknya cuma 200 hasta sekitar 90 meter. Mereka loh ya berperahu oke. Tapi dasar yang namanya Petrus ngejup duluan. Nah kemudian karena mereka hanya kira-kira 200 dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Tuh ya. Jadi ceritanya Petrus nyampe duluan dong.
Petrus yang biasanya ngomong dulu, yang biasanya bertindak dulu, dia bertindak tapi dia lupa bahwa dia tuh masih nyimpen sesuatu di sini. Oke, next kan kita akan melihat. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada roti. Kata Yesus kepada mereka, saya mau jelaskan kronologisnya ya. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi gini, begitu dia ngejup, begitu dia berenang, dia ketemu sama Yesus. No conversation. Dia salting Bapak Ibu. Karena yang terakhir dia kan swear bahwa dia tidak kenal sama Yesus. Jadi dia udah sampai duluan, tapi dia tidak ada berbicara apa-apa, dia cuma salah tingkah. Begitu muridnya sampai, Tuhan bilang ambil ikan. Perhatikan, Petrus lagi yang duluan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Jadi selama dia menunggu teman-temannya mendarat, no conversation. Dia salah tingkah Bapak Ibu. Oke, next kan kita lihat lagi selanjutnya. Kemudian kata Yesus kepada mereka, marilah sarapanlah. Baca sama-sama. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Gini, tapi Yesus tahu. Bicara rekonsiliasi itu bukan hanya bicara kesalahan, tapi penyesalan loh Bapak Ibu. Penyesalan itu kalau kamu tidak selesaikan, iblis itu bisa trap kamu dengan rasa penyesalan kamu. Dia akan terus menuduh kamu. Itulah yang terjadi sama Petrus. Dia ngejup, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa karena dia masih ada rasa sesal. Yesus tahu itu. Yesus ajak Petrus. Next kan kita akan melihat. Nah, pastinya kali ini berdua. Dan pertanyaan pertama yang Yesus tanyakan kepada Petrus, dia tidak mengklarifikasi, kenapa kok kamu tega, kamu bisa-bisanya mengkhianati aku. Coba, lebih menohok mana kata-kata tega ya kamu Petrus? Atau dia tanya, Petrus, pinter ya, ciamik ya Tuhan Yesus ini ya. Cakep pertanyaannya. Dia tidak bilang kenapa kamu tega mengkhianati, no. Apakah kamu mengasihi aku? Itu seluruh isi hatinya Petrus dikorek dengan satu pertanyaan itu. Yesus tahu Petrus sayang sama Yesus. Dia takut pada waktu itu. Tapi Yesus tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Biasa Petrus jawab dulu kan, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Yang kedua, dan yang ketiga, Yesus tuh gini loh, saya bayangkan, aku enggak mau kamu jawab aku asbun, asal bunyi. Enggak, karena habis ini ada tugas besar buat kamu gitu loh. Jadi Yesus tuh mau benar-benar kamu menjawab dari hatimu. Kemudian dikatakan kata Yesus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yuk baca selanjutnya. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Maka sedih hati Petrus. Baru kali ini dia masuk di hati pertanyaannya. Enggak asbun lagi, sedih dia. Maka dia bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, dari awal Tuhan itu sudah punya tugas besar buat Petrus. Tapi Petrus tidak akan bisa menjadi orang besar, melayani luar biasa selama dia ketrap dengan rasa penyesalannya Bapak Ibu. Makanya Yesus sengaja ketemu dia berdua untuk rekonsiliasi supaya dia bebas Bapak Ibu. Karena rasa penyesalan, iblis pakai itu untuk ngetrap kita juga. Next kan selanjutnya. Nah ini bedanya forgiving sama rekonsiliasi. Kalau mengampuni itu keputusan untuk melepaskan segala luka dan sakit hati. Jadi tidak bisa lupa. Kejadian-kejadian itu tidak bisa lupa. Gitu ya. Tapi bisa mengampuni, memaafkan. Rekonsiliasi itu tindakan sengaja untuk datang, kemudian beresin. Bu masalahnya, saya udah datang tapi ternyata dia malah songong Bu. Galakan dia. Dia yang bagiku bersalah, kita yang merendahkan diri, malah dia yang songong. Kayaknya kita nyesel, ditunjuk janganlah Jos. Kayaknya kita nyesel kita datang ke sono. Nah, kita baca ya. Yesus tahu bahwa Petrus ke depannya akan menjadi orang besar.
Yesus tahu kamu jadi orang besar loh Jos. Tapi dia terjebak dengan rasa penyesalan. Gitu ya. Petrus sedih dan menyesal, tapi Yesus juga tahu Petrus itu tidak tahu how to-nya untuk menyelesaikan. Yesus tahu Petrus sayang dia. Yesus tahu dia punya hati yang tulus, tapi Yesus juga tahu bahwa Petrus tidak tahu cara untuk rekonsiliasinya. Nah jadi ayo Bapak Ibu, kita belajar dari pertama dari Yesus. Dia yang punya inisiatif. Aduh, kayaknya 3 bulan ini, aduh gitu ya. Next kan kita lihat pelajaran yang kedua. Sebelumnya iblis membuat kita saling gengsi dan menunggu. Padahal sama-sama merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Seringkali itu yang terjadi ya. Saya tidak enak sama Cik Juli. Saya enggak ngerti, saya rindu, kepingin dibayar. Bapak Ibu kalau orang enggak enak hati sih, ketemu di gereja, pura-pura kagak lihat. Ketemu di mana, selama itu belum diberesin. Saya kepingin beresin, Cik Juli kepingin beresin. Tapi butuh satu orang yang inisiatif dulu untuk melangkah. Haruslah kita Bapak Ibu. Oke, next kan kita belajar yang kedua sekarang ya, anak bungsu yang hilang. Nah, kita tahu ceritanya, belum mati bapaknya dia minta warisan. Warisannya dijual, kemudian dia melancong ke negeri yang jauh, dia boroskan hartanya, dia habiskan sehingga kemudian habis, kemudian timbullah kelaparan di negeri itu, kemudian dia menjadi melarat. Dia bekerja pada seorang majikan di sebuah ladang menjaga babi. Saking kelaparannya dia mau makan makanannya babi. Makanannya babi itu berupa ampas, tapi itu pun tidak ada orang yang kasih dia. Nah ini sekarang yang kita belajar. Dia merasa bersalah kan? Seringkali dalam hidup kita tuh tahu kita tuh rasa bersalah. Ya sekarang kita baca. Lalu ia menyadari keadaannya. Sadar. Sadar itu sudah baik gak sih Bapak Ibu? Sudah baik. Tapi kalau kamu cuman disadar doang, kamu tetap di posisi yang sama. Gitu ya. Jos, boleh maju ke depan Jos. Nah contohnya misalnya kamu itu masih berfoya-foya, masih dalam posisi kayak orang mabuk-mabuk di tempat. Di posisi mabuk-mabuk gitulah, masa lalu ya, narkoba bla 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 gitu Jos. Nah, kemudian kelaparan tiba, sadar Jos kamu melek. Sadar sekarang, sadar, siap berarti ya. Terus kemudian kita baca, katanya sama-sama, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Sadar nih ya, sadar. Nah sekarang yang perlu dilakukan, aku akan bangkit Jos, bangkit. Tapi selama dia sadar, selama dia bangkit, tapi dia tidak pergi melangkah, masih tetap dalam posisi kelaparan, melarat. Curse loh Bapak ini kutuk karena dia sudah berbuat salah. Nah kita lihat apa yang harus dilakukan si bungsu. Aku akan bangkit dan pergi. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Aduh kayaknya nyakit banget 3 bulan ini ya. Tapi yuk kita berpegang pada firman. Pergi. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Pergi. Ikutin saya ya. Sadar. Bangkit. Pergi. Aduh nyesek banget ya. Ulang deh. Sadar. Bangkit. Pergi. Yang berat itu perginya, makasih Jos. Yang berat itu perginya. Aduh kayaknya mau ditunda aja. Kita itu waktu awal-awal pelayanan di Malang Bapak Ibu. Waktu itu Pak Roni memulai pelayanan KJC. Itu dapat visi dari Tuhan. Kita tuh pakai Hugo's Cafe waktu itu. Klub gitu ya.
Terus di mana Pak Roni itu dapat visi menjangkau anak-anak yang kalau zaman now sudah bisa diterima. Zaman itu anak-anak bertato, anak-anak beranting-anting, yang jabrik-jabrik, itu bahkan gereja pun menganggap mereka itu, aduh, enggak layak gitulah ya. Nah, Pak Roni dapat visi itu, kemudian jadilah ibadah di Hugos Cafe. Mereka nari-nari, muter-muter, kaki ke atas, breakdance gitu loh. Adalah salah satu tua-tua di gereja. Paling tukang protes sama Pak Roni. Makanya kadang-kadang kalau orang sudah marah itu sudah bukan pakai Pak lagi, Pak Roni pernah cerita. Roni sudah, terus tangannya gini kayak Pak Roni bilang di depan gini-gini ya. Roni, kamu itu sudah gereja sesat, apa kata dunia, apa kata orang Malang. Ini orang memang sudah sepuh ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian dia mulai protes, terus protes kemana-mana. Nggak enak banget, nyesek banget. Kadang-kadang kalau orang kayak gini kita ngomong ini dapat dari Tuhan juga mereka kagak ngerti. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sama Pak Roni bilang yuk kita ke rumahnya. Bawa sesuatu lah gitu. Kayaknya males gitu banget. Pernah ngalami rasa gitu. Mau besok aja. Kayaknya males deh. Iya kalau beres. Kalau kagak beres, bener aja. Pak Roni orangnya orang kuning ya. Akhirnya melangkah dia ke rumahnya. Cari bapak ini, kita bawa makanan, permisi. Duduk kita di sidang Pak Ongki. Sampai 2 jam kita di sana. Iya Pak. Tapi akhirnya apakah yang terjadi setelah dia akhirnya dia peluk Pak Roni. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi gini loh. Kita itu kecenderungan kita males kita tuh melangkah. Tapi selama kamu bangkit enggak pergi ya enggak selesai-selesai Bapak Ibu. Nah gini kita lihat ya. Aku akan pergi dan kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Baca bawahnya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai seorang upahan. Nah seringkali ketika kita mau melakukan rekonsiliasi, kita tuh merasa aku tidak layak. Aku tuh gimana ya, sudahlah aku downgrade aja gak apa-apa. Gitu ya. Kita lihat selanjutnya, apa yang terjadi sama bapaknya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Padahal si bungsu itu pikir apa? Jadiin aku pegawai juga udah syukur-syukur. Kita seringkali pada waktu mau melakukan rekonsiliasi, aduh nanti gimana ya, ini itu ya. Padahal si pihak sana juga udah menanti loh. Tapi sama-sama enggak ada yang mau memulai. Pikiran kita aduh nanti gimana ya, apa yang terjadi ya, asumsi. Makanya waktu suara gembala Pak Arifin kasih contoh Esau dan Yakub itu. Kan Yakub saking ketakutannya jadi overthink Bapak Ibu. Padahal begitu ketemu Esau itu peluk dia bertangis-tangisan. Sama si bungsu ini juga, jadiin aku orang upahan. Karena dia berpikir, aduh nanti apa kata papaku pasti marah. Tapi di luar dugaannya, papanya lari peluk dia, merangkul mencium. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa kok bapaknya lari? Bukan hanya karena bapaknya kangen, tapi hukum pada zaman itu. Kalau anak ketahuan durhaka, dirajam. Jadi sebelum orang-orang di kampung melihat anak ini dan mereka angkat batu merajam, bapaknya lebih dulu bertindak untuk melindungi, cover ini anak. Padahal anak kan pikir aku enggak layak, tapi justru papanya rindu dan justru cover. Yuk kita baca ayat yang ini. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Jadi bapaknya lari duluan melindungi anaknya. Dan terjadi rekonsiliasi. Next kan kita lihat.
Tapi ayahnya itu kan dia bilang jadiin aku hamba aja, orang upahan. Tapi justru dari rekonsiliasi dia dapat bukan hanya upahan. Dia dapatkan cincin, dapatkan jubah, dapatkan dari kasut dan dipestakan pula. Nah, saya dorong gini loh Bapak Ibu. Kita sulit banget kan melangkahkan. Sekarang rubah pikiran kita. Satu, ayo kita bangkit. Yang kedua, kita punya pikiran, jangan-jangan dia juga mau beres, tapi dia enggak berani. Gak apa-apa deh, aku yang melangkah duluan. Jadi dirubah mindset kita. Mindsetnya si bungsu, nanti aku jadi orang upahan. Rubah mindset kita Bapak Ibu, jangan-jangan nanti terjadi ini itu. Dirubah jadi dia kangen juga dipulihkan. Tapi selama aku enggak melangkah, enggak akan terjadi. Aku harus bertindak, aku harus pergi, aku harus berinisiatif. Next kan lagi. Nah, apa berkat dari tindakan rekonsiliasi? Terakhir, kisahnya Ayub. Tahu semuanya kan? Anaknya 10 mati, harta bendanya habis, dia sakit pula. Ada 3 orang sahabatnya datang, niatnya menghibur. Yang terjadi menghakimi. Oke, pertanyaan saya, Ayub jengkel enggak sama ini saudara? Jengkel secara manusia. Ada ayatnya enggak? Harus ada ayatnya, harus ada buktinya. Ayub jengkel enggak Bapak Ibu? Oh, nanti saya tunjukin ayatnya ya. Next kan dulu aja kita lihat. Firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Jadi Tuhan marah nih ya. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Jadi lihat ya, murkanya menyala. Tapi Tuhan bilang suruh pergi kepada Ayub. So, ketemu. Suruh mempersembahkan korban, tapi kita lihat. Lalu, saya baca sama-sama Bapak Ibu. Persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. 3 sahabatnya ini ya. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Jadi tidak bisa 3 mereka. Tapi mereka harus membawa korban, tapi diberikan kepada Pak Ayub. Ayub yang harus berdoa sama mereka. Kita sekarang lihat dan belajar ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok Ayub juga yang harus berdoa? Karena ternyata Ayub ini juga nyimpen jengkel sama sahabat-sahabatnya. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Next kan dulu lagi nanti kita mundur. Nah, ini dia buktinya Ayub jengkel sama sahabatnya. Baca sama-sama. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semuanya. Pura-puranya menghibur. Tapi kenyataannya justru nyakitin hati. Sialan kamu semuanya. Jengkel ini Ayub. Makanya apa yang terjadi? Tuhan justru mau mereka rekonsiliasi. Kamu salah, kamu harus bawa korban, tapi minta Pak Ayub. Pak Ayub juga harus berdoa. Rekonsiliasi gitu. Karena kalau enggak terjadi. Nah tapi tadi pagi pada waktu saya siapin ayat ini, saya kok tiba-tiba keinget nih, mundur dikit ya. Mundur dikit, 1 halaman. Makanya kita juga jadi sini belajar ya Bapak Ibu. Kayak sahabat-sahabatnya Ayub. Sometimes kita kalau enggak senang sama orang, kita tuh mendoakan moga-moga keluar ketubruk truk, ketimpa apalagi ya, kepleset masuk sungai. Waduh, kita tuh ketemu buaya, kita tuh membuat drama dalam pikiran kita.
Yuk kita baca ayatnya ya sama-sama. Jangan, sama-sama yang keras ya. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Bahkan kalaupun kamu beria-ria, kalau orang yang kamu benci pun jatuh. Firman Tuhan berkata, jangan. Kadang-kadang kan kita bilang tahu rasa loh, gitu ya. Jangankan orang yang kita benci, kita nonton di TV aja, kita ngelihat berita terkini, korupsi. Ih gile loh. Ini mah hampir 1 kuadriliun ini. Gitu kan, 1 kuadriliun kan? 900 T. Iya. Enak kali hidupnya. Maaf ya, kita kan tahu rasa loh. Rasain. Baru tadi pagi malah kita dapat yang korupsi ASDP lagi. Terbaru hari ini. Nah sekarang yuk Bapak Ibu, semuanya kita termasuk saya kita belajar deh. Baca lagi ya, 1, 2, 3. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Kamu di mata Tuhan sudah jahat loh dengan nyukurin orang. Next kan. Nah ini dia yang terjadi. Yang tadi Ayub tadi. Nah ini penting. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Siapa yang disuruh doa sama Tuhan? Ayub. Yang disuruh datang teman-temannya, sahabat-sahabatnya bawa korban. Ketemu siapa? Ayub. Yang disuruh doa siapa? Ayub. Karena apa? Ayub sudah bilang, kalian ini penghibur sialan kalian semua. Munafik kalian semuanya. Saya ini jadi drama kok beneran di sini. Ada kalian ini. Jadi ayo Bapak Ibu di sini Tuhan itu mau mempertemukan. Ini sahabat loh Bapak Ibu, sahabat loh. Memulihkan mereka. Nah, yuk baca sama-sama. Sama-sama yang terakhir lagi. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Setelah rekonsiliasi. Next kan. Nah ini dia Bapak Ibu. Pikirkan di antara 2 hal ini. Dia juga gelisah loh. Dia juga mau damai. Tapi dia juga gengsi. Dia enggak berani. Jadi ayo siang ini kita belajarlah. Bukan saya juga lah Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu aja. Khotbah ini juga buat saya. Yuk kita melangkah pergi. Dirubah mindsetnya. Jangan berpikir nanti ini itu. Tapi dia juga mau dipulihkan. Sayalah yang harus duluan melangkah. Nah, kalaupun datang dan dia berespon buruk, iblis akan mengintimidasi kita dong. Nah, kita gini, iblis tidak berhak menuduh lagi karena kita sudah melakukan bagian kita. Kalau dia yang songong, kita yang udah berbuat baik, dia yang salah, kita yang datang. Nih, jangan menyesal dengan keputusan rekonsiliasi. Kan sering gitu ya, kita yang datang bukannya berpelukan, bukannya berciuman, malah dia yang sombong. Tapi Tuhan itu memberi upah atas ketaatan kita. Bagian dia enggak mau. Tapi Tuhan membuka berkat kita. Next kan lagi 2 halaman ya. Nah berkat dari rekonsiliasi. Petrus melayani dengan penuh kuasa. Selama dia terjebak dengan rasa penyesalannya, dia enggak akan bisa powerful. Kemudian anak bungsu, dia dapat berkat dan legitimasi. Demikian pula berkatnya Ayub, kembalinya semua kerabat. Ending dari kehidupannya Ayub, kita baca ya, Ayub 42 ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Walaupun dalam hati ketika saya baca ini, udah, jangan ngoceh ya.
Udah balik duitnya, udah dipulihkan, kembalilah. Nah sudah, kita baca ke sini. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Oke lah, yang penting kita lihat di balik sebuah rekonsiliasi itu, Tuhan pulihkan. Ingat loh ya, kamu dikasih Tuhan powerful, legitimasi, berkat. Kalau dia masih songong-songong aja, sudah kita udah melakukan bagian kita. Tapi yang kita belajar, rubah dulu mindset kita, jangan berpikir negatif dulu. Siapa tahu dia juga butuh, siapa tahu juga rindu. Paling akhir ini adalah pesanannya Tirsa sama Tevi. Tirsa sama Tevi ini kan profesional konselor ya. Next kan? Tapi ada orang-orang itu yang toksik loh. Jadi kita juga jangan rasa intimidasi. Tapi kita melakukan bagian kita. Untuk datang, untuk rekonsiliasi. Tapi kalau dia toksik, kita lihat ya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita untuk mengampuni dan rekonsiliasi dan dia memang orang yang toksik, it's okay jika kita melakukan boundaries atau batasan. Oke ya, kita baca ayatnya, ini halaman paling akhir kok. Sama-sama yang keras. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia. Dan jangan bergaul dengan dia. Stop dulu, jangan bergaul. Hana, apa bedanya berteman dan bergaul? Berteman aja. Kalau bergaul, akrab, lebih akrab bergaul. Tuhan bukan nyuruh kita tidak berteman loh ya. Tuhan justru ngajar kita saling mendahuluilah dalam memberi salam. Shalom, cuman jangan terlalu akrab. Firman Tuhan ngajar gini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia. Karena nanti ikut-ikutan kita jadi seperti dia. Supaya ia menjadi malu. Next kan, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi memang bulan-bulan ini bulan yang sulit. Tapi ayo kita praktek. Tapi yang lebih utama dulu bicara tentang rekonsiliasi adalah suami istri dulu. Suami istri dulu. Nah makanya ayo kita bereskan. Pak Roni maju ke depan udah mulai batuk-batuk. Sebab saya semalaman gak tidur Bapak Ibu. Kemarin enggak enak di mah gini, terus dari jam 3 pagi gatel semua, makanya Bu Juli beliin obat tadi. Sama. Itu sayang, makasih Mei. Makasih sayang. Suami istri dulu rekonsiliasi. Ya, tentunya. Bukan kuasa kegelapan ya, ini masalah teknik, jadi gak usah ditengking. Kita ini karismatik kadang-kala selalu dengan dunia roh. Saudara kekasih Tuhan, tolong kalau kami sharing ini sungguh tidak bermaksud, Bapak Pendeta Yoyo, Gembala Rock Mataram yang menggantikan saya dulu ada di sini. Dengan Ibu, silakan duduk di depan sini Pak. Nah, itu dia. Nah, welcome to family, ketemu sama makhluk langka ini di belakangmu Pak Ongki. Teman lama semua kumpul di sini. Oke. Nah, jadi kalau kami berdua khotbah soal ini, please jangan ada berprasangka itu pendeta nembak gua. Enggak, ini udah ditentukan dari pusat. 3 bulan ini kita bahas seputar ini. Januari kita bahas tentang reconciliation, restoring relationship, pemulihan hubungan. Itu sepanjang Januari. Februari kita bahas tema before berikan tentang forgiving offenses, mengampuni ketersinggungan pelanggaran. Itu seluruh roh bahas yang sama. Bulan ini lebih dalam lagi nih. Pak Arifin maunya bukan cuma lu mengampuni, mesti ada tindakan penyelesaian, berdamai, beres.
Makanya tema bulan ini namanya apa? Namanya walking in reconciliation. Nah saudaraku, jadi jangan ada yang tersinggung ya. Jangan harap gue datang lagi gereja lu, enak aja pendeta main tembak. Enggak, temanya udah ditentukan. Kamu udah bahas cup out tadi? Saudaraku, ada 4 tipe, ini tambahan aja. Orang kalau menghadapi konflik bahkan soal rekonsiliasi. Yang pertama namanya cup out. Katakan sama saya, cup out. Cup out itu orang yang suka menghindar. Aduh, berapa banyak di dalam rumah pun suami istri juga gitu. Udah deh, gak usah deh. Daripada ribut deh. Menghindar, tidak pernah berusaha menyelesaikan permasalahan. Bahaya saudaraku. Ya, kalau sudah tahu ada masalah, selesaikanlah. Jangan pernah menghindar. Amin. Katakan cup out. Tapi ada tipe orang kedua namanya hold out. Hold out itu dia ada di situ, dia bertahan. Tapi saudaraku, orang Surabaya bilang merongkol wolu. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih. Dia sedang menunggu kapan ada kesempatan kasih minum kopi sianida. Dia gak pergi, dia di situ. Hold out, dia bertahan di situ. Dia lebih kepada orang Surabaya bilang, nerimo ae wis. Mana pemain keyboard? Kalau ke sini peka dong, Sharon. Dia namanya Sharon, tapi dia bukan mawar dari Sharon. Ya, kunci C. Orang seperti ini gini. Qui sera, whatever will be. Ya udah. Lebih lagi ke arah tahun 60-an, G. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. There will be an answer, let it be. And when the night is cloudy, there is still a chance that they will see. Kenangan lama kembali. Oke. Hold out. Yang ketiga, drop out. Udah ini orang cuma bisa pasrah. Ini orang saudaraku, maaf, I'm sorry to say like this, pecundang. Saudaraku, sama sekali dia nggak mau, dia udah. Oh saudaraku, drop out. Ya, saya percaya tidak ada satupun di sini, nggak ada. Kutub utara bagian pedalamannya, diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan gang buntu. Tapi jadilah yang nomor 4. All out. All out itu orang yang gue berani hadapi risiko. Gue tahu gue yang salah. Gue mesti rendahkan diri. Gue mesti minta ampun sama dia. Kalaupun gue dimaki-maki sama dia. Dan dia gak mau terima. Udah gak apa-apa. Gue terima kenyataan memang gue yang salah. Gue mesti merendahkan diri. Gue minta maaf sama dia. All out, gue pengen pokoknya beres. Walaupun dia nanti gak mau terima gue mau beres. Tuhan tahu kerinduan hati gue. Ini namanya all out. Yang setuju berkata, haleluya. Nah saya tutup dengan ini. Jangan pikir saudaraku, orang kalau yang gak mau mengampuni kita, mereka kelihatan menang, saudara dipermalukan. Tunggu dulu. Saudara pikir orang yang nggak mengampuni saudara ketika saudara bersalah sama dia, terus dia apa tadi istilahmu songong? Kok kamu bisa ngomong gitu sekarang ya? Mentang-mentang di Jakarta, ile. Padahal ya mendok juga, mendoknya nggak hilang-hilang, ya kan? Gua cari lu kesana kemari, jeketek lu di sini lah itu kan Surabaya ini metu mana sayang? Oke, nah jadi saudara. Saya tunjukkan ayat di dalam mana yang tadi? Ini bahan khotbah saya yang seterusnya akan saya khotbahkan di minggu yang akan datang, tapi sudah tak kasih bocoran dikit. 1 Korintus 16 ayat 22. Cepetan habis ini perjamuan kudus. 1 Korintus 16 ayat 22. Tolong. Oh enggak, belum canggih. Masih belum canggih. 1
1 Korintus 16 ayat 22. Ayat 22. Oke ya, kita baca sama-sama. Ini jangan main-main loh ya. Gagal mengasihi, gagal mengampuni, gagal nggak mau berrekonsiliasi. Karena berurusan sama Tuhan loh. Kita baca 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara tahu terkutuk? Lupa ini kepada Tuhan, tunggu dulu. Hukum kasih apa? Kasih Tuhan Allahmu, dengan demikian kamu mengasihi sesama. Jadi saudara jangan pikir enak dia ya, gue yang dipermalukan. No. Hati-hati, setiap kita pun kalau kita nggak mau penyelesaian, kita terkutuk. Kalau kita kan biasa hamba Tuhan, siapa mau diberkati Tuhan? Sekarang saya tanya, siapa dikutuk Tuhan? Tidak ada angkat tangan. Saya nggak perlu saudara minta angkat tangan, saudara tidak akan pernah mengangkat tangan untuk sebuah kutuk. Kata kutuk di bahasa Ibrani adalah kelalah. Kelalah itu sebuah kuasa yang menaungi seseorang. Kemanapun dia pergi, orang itu akan dibuat rugi. Bangkrut, sakit-sakitan, keadaan buruk, tidak bahagia. Siapa yang mau? Tapi saya mau diberkati oleh Tuhan. Mengampuni. Belum selesai saya. Satu ayat lagi sayang. Kami ini beberapa waktu ini ya, ketemu orang-orang di jalan, ketemu di kantor perusahaan A, ketemu di pelayanan. Orang ketemu kami berdua terus bisa ngomong gini, kami ini kok seneng ya lihat Bapak Ibu. Ada apa ya di antara kita sayang? Padahal kita ini ya biasa-biasa aja. Ketinggian saya ya tidak sampai 160, kecenderungan perut membuncit. Cuma memang tadi saya pelayanan di Rockpick, kelihatan sepatunya kok merah, agak lain. Kan ada filmnya agak lain. Saya harus jelaskan sama mereka, ini mereknya Ratu, ora tuku. Mereknya sumbangan. Casio, dikasih orang gitu ya. Jadi tadi mereka bilang, Pak kalau khotbah biasanya kalau pakai jam tangan yang baru, cincin baru kan banyak. Ya nah. Kalau ini sepatu baru jadi Bapak banyak gini-gini ya. Tuh jemaat tipik saya. Saudara lebih baik dari yang ngomong tadi gitu ya. Tapi saya tunjukkan satu ayat ini. Gagal mengasihi atau tidak mau mengasihi atau tidak mau mengampuni atau tidak mau berrekonsiliasi, ada konsekuensi buruk yang serius. Alkitab catat itu. Ini jarang dikhotbahkan. Roma 1 ayat 17 sampai 27. Kau usah dibaca. Gini. Alkitab bilang gini, orang-orang seperti itu akan diserahkan kepada murka Allah. Salah satu murka Allah, jangan terkejut. LGBTIQAA++. Tiba-tiba kok suka sama sesama jenis ya. Hubungan suami istri seksnya jadi aneh-aneh ya. Laki sama laki, perempuan sama perempuan ya. Saya barusan ada orang konseling memberitahukan, yang laki ngaku, gue sekarang gue juga jatuh cinta sama cowok. Istrinya kaget, what? Tapi kan gak boleh cerai katanya. Jadi mereka mempertahankan pernikahan. Tapi dengan syarat suaminya bilang, gue mesti jawab, gue mesti bawa cowok itu ke sini. Dan saudara tahu, istrinya mengiyakan. Dan saudara tahu, sorry aku harus ngomong ini. Istrinya mengizinkan mereka setiap hari tidur bertiga dalam satu ranjang. Saudara bilang ya ampun kan? Yang lain bilang jijik. Saya tahu, itu murka Allah. Tadi baca di rumah, betapa seriusnya. Makanya saudara jangan remehkan soal kebenaran ini. Oke? Jadi sekali lagi ya, kami berdua ini menyampaikan bukan menghakimi saudara, tapi ini tema besar. Nah, Pak Yoyo, Anda gembala di Mataram, Pulau Lombok. Tema bulan ini soal apa Pak Yoyo? Tentang rekonsiliasi. Sudah jelas ya? Jadi bukan ngotbahin saudara ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama.